Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis. Bursa Efek Indonesia bersama otoritas bursa mendorong pelaku usaha di pasar modal untuk meningkatkan nilai dengan menerapkan Environmental, Social, and Governance atau ESG. Langkah yang dilakukan otoritas bursa dalam mendukung penerapan ESG bagaimana? Berikut wawancara Mercy Wijaya dengan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna, yang sudah kami rekam sebelumnya. Bursa Efek Indonesia akan menyelenggarakan ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021 hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Untuk membahas secara lebih lengkap, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna. Pak Nyoman, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pak, kita hari ini akan bahas lebih jauh mengenai ESG Capital Market Exhibition dan Showcase ini, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak? Mbak Mercy. Salam sehat juga, Pak. Terkait dengan acara tersebut, Pak, sebenarnya apa sih ESG ini, Pak? Prinsip-prinsip ESG ini apa dan mengapa penting topiknya untuk diangkat saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi ESG, Environmental, Social, and Governance. Nah, ada 3 hal di sini. Ada Environmental, Social, and Governance. Ini merupakan upaya kita dalam menerapkan keuangan berkelanjutan atau istilahnya sustainable finance yang dilaksanakan dengan mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, hal ini penting dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional kita yang bertumbuh, stabil, inklusif, dan tentu berkelanjutan, dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, serta ini hal yang penting nih Mbak Mercy, melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana. Makanya ada istilahnya governance, konteksnya adalah mengelola lingkungan hidup secara bijaksana. Baik, Pak. Bagaimana upaya-upaya dari Bursa Efek Indonesia, Pak, sebelumnya untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip ini di pasar modal? Ya, yang pertama tentu dari Otoritas Jasa Keuangan itu sudah memberikan guidance terkait dengan roadmap untuk pengembangan dari sustainable finance kita. Nah, setelah itu ada peraturan OJK, bagaimana kita mengimplementasikan dari yang namanya keuangan berkelanjutan atau sustainable finance tersebut. Mbak Mercy, untuk memberikan awareness kepada stakeholder kita, tentunya tidak cukup dengan hanya peraturan saja. Nah, acara dan kegiatan yang kita gagas pada hari ini, ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021, itu adalah rangkaian kegiatan, ya, tidak hanya menyampaikan dari sisi informasi peraturan, namun bagaimana mengimplementasikan. Yang penting adalah nanti ada exhibition-nya, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada para perusahaan tercatat yang menjadi benchmark atau unggulan untuk menempatkan informasinya di platform yang bisa dilihat setiap saat oleh semua stakeholder, sehingga kita ada pembelajaran di sini. Baik, Pak, targetnya ke depannya seperti apa nih, Pak? Harapannya setelah ada ESG Capital Market Exhibition and Showcase ini, apakah akan Bapak berharap lebih banyak perusahaan yang bisa menerapkan prinsip ESG dan investor juga lebih aware, Pak, pada sistem pada ESG investing, Pak? Baik, pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau kita melihat tema dulu, Mbak Mercy, jadi kita membuat tema Pursuing Sustainable Finance in Indonesia Capital Market. Jadi tentunya kami dari penyelenggara, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada SRO, ada Bursa Efek Indonesia, KP dan KSEI tentunya, ingin turut mendukung pencapaian dari keuangan berkelanjutan yang tadi kita istilahkan Sustainable Finance. Lalu bagaimana Pak manfaatnya ESG investing ini bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ESG maupun bagi investor, Pak? Hal yang menjadi sebuah tuntutan bagi stakeholder kita itu adalah bagaimana investor demand-nya, attractiveness terhadap ESG itu tinggi. Nah, kita lihat dari 2 coverage. Pertama, coverage ASEAN. Hal tersebut ditunjukkan dari return yang menarik yang dihasilkan oleh indeks FTSE4Good ASEAN 5. Jadi
di indeks ini terdapat 15 perusahaan Indonesia yang sudah masuk di dalamnya. Hal yang menarik adalah bagaimana di indeks ini menunjukkan return ya yang lebih daripada saham-saham biasa. Artinya apa? Ini sudah terlihat bahwa performan dari FTSE for Good ASEAN yang telah memperhatikan aspek ESG itu melebihi daripada saham dari kinerja perusahaan-perusahaan yang pada umumnya. Kemudian dari coverage domestik dapat kita lihat juga bahwa peningkatan permintaan produk ETF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data dari tahun 2014 sampai 2020, terlihat peningkatan nilai dari aset under management atau AUM, jumlah aset yang dikelola ya dari masing-masing tahun tersebut itu meningkat sangat signifikan. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 peningkatannya 143% dan 72%. Ya. Dengan menerapkan praktik ESG, perusahaan dapat menarik investor yang sifatnya long term investor, tentunya ini yang kita harapkan, baik dari global, tadi saya sudah sampaikan coverage ASEAN maupun domestik yang sekarang sedang menunjukkan attractiveness-nya terhadap perusahaan-perusahaan yang menerapkan value dari ESG. Tentunya kesadaran bahwa melalui ESG investing, kita bersama-sama berinvestasi untuk anak cucu kita kelak, ya, untuk masa depan kita bersama secara sustain. Baik, terima kasih Pak Nyoman, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Ya, pemirsa, di paruh kedua di Market Review ini, saya Wiki Adrian kemudian akan memandu Anda dalam diskusi ataupun dialog mengenai ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021. Sebelum saya berdiskusi, ada informasi yang saya ingin sampaikan. Saat ini investor semakin teliti dalam memilah-milah instrumen investasi di pasar modal. Selain berorientasi kepada potensi profit, investor juga semakin peduli terhadap instrumen investasi yang memprioritaskan konsep keberlanjutan yang dapat berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan di masa depan. Bertumbuhnya investor yang semakin peduli terhadap emiten yang memprioritaskan konsep keberlanjutan yang dapat berkontribusi terhadap sosial dan pelestarian lingkungan membuat PT Bursa Efek Indonesia akhir tahun lalu meluncurkan indeks IDX ESG Leaders. BEI telah menetapkan 30 saham yang memiliki penilaian environmental, social, and governance atau ESG yang baik, tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi, serta kinerja keuangan yang baik dan masuk menjadi konstituen awal IDX ESG Leaders. Bursa Efek Indonesia mencatat investasi berbasis lingkungan selama 6 tahun terakhir telah terjadi tren peningkatan secara eksponensial. Investasi pada emiten dengan profil unsur lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG juga menjadi fokus para investor milenial. Bertujuan untuk meningkatkan value dari pelaku bisnis di pasar modal tentang perkembangan terkini atas isu ESG di Indonesia dan global, serta sebagai media dan diskusi terintegrasi untuk menampilkan peranan, kebijakan, produk, dan layanan dari stakeholders pasar modal Indonesia terkait dengan ESG, OJK dan Self-Regulatory Organization atau SRO yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KSEI menggelar acara ESG Capital Market Summit 2021 dengan tema Pursuing Sustainable Finance in Indonesia Capital Market pada hari Selasa, 27 Juli 2021 secara virtual. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan awareness bahwa praktek penerapan ESG sudah umum di Indonesia dan mendorong peningkatan penerapan prinsip-prinsip ESG. Bagaimana detail mengenai acara ini? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021 sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Bapak Igede Nyoman Yetna. Selamat pagi, Pak Nyoman.
Selamat pagi, salam sehat. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga kita terus dilindungi dan juga dianugerahi kesehatan, Pak Nyoman. Amin. Baik, Amin. bicara mengenai topik kita hari ini tentu saja menjadi satu bahasan yang sangat menarik, apalagi untuk investor yang memang sudah sangat tertarik berinvestasi di saham-saham yang kemudian emitennya sangat concern terhadap nilai-nilai ESG ataupun environmental, social, dan juga governance. Terkait dengan ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021, mungkin Anda bisa sampaikan bagaimana deskripsi mengenai acara tersebut dan mengapa ini perlu dilakukan, Pak Nyoman? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari terminologi ESG Capital Market Exhibition and Showcase, saya jelaskan dulu arti dari 3 terminologi ini, ESG. ESG, Environmental, Social, and Governance, ini merupakan implementasi dari keuangan berkelanjutan, atau kalau kita istilahkan di capital market itu Sustainable Finance, yang dilaksanakan dengan mengedepankan keselarasan. Jadi ada harmonisasi antara 3 aspek. Pertama, aspek dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini tentu menjadi esensial dalam rangka kita mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan juga melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana. Dengan demikian, kita harapkan ini merubah paradigm, mindset, ya, bahwa kita untuk menghasilkan performance baik dari sisi operational performance, financial performance yang tercermin nanti juga di penilaian para investor, di apresiasi saham yang diperdagangkan di bursa, itu dapat dilakukan dengan harmonisasi tadi. Kita memperhatikan aspek dari sosial, bagaimana kita membantu untuk menumbuhkan peran dari lingkungan di mana kita berada, perusahaan berada, mengurangi gap atau kesenjangan, malah kita bisa memboosting kondisi perekonomian di mana perusahaan itu berada. Kemudian bagaimana juga kita peduli dengan pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan potensi dari sumber daya yang ada secara wise. Nah, itu ada istilah governance. Governance-nya bagaimana nanti para stakeholder untuk dapat mengedepankan implementasi ESG tersebut. Baik, Pak Nyoman, bicara mengenai manfaat dari prinsip-prinsip ESG lah. Mengapa ini kemudian penting untuk didorong penerapannya di Indonesia? Walaupun tadi di paket pengantar bahwa sudah mulailah banyak dunia usaha ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang mulai menerapkan prinsip-prinsip ESG ini. Tapi kemudian mengapa ini perlu terus digaungkan, Pak Nyoman? Baik, ini pertanyaan yang sangat kritikal ya. Jadi ESG itu menjadi esensial bagi perusahaan-perusahaan bukan hanya di Indonesia, tapi sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan lain di luar Indonesia. Karena, nah ini yang penting buat investor juga, perusahaan yang dapat menunjukkan perhatian terhadap ESG dan menggunakan noble value dari ESG tersebut akan dapat meningkatkan value bagi stakeholder, baik itu pelanggan, komunitas, maupun lingkungan. Dan terbukti perusahaan-perusahaan ini dapat menunjukkan resilient dan long-term competitiveness yang sangat menarik bagi investor. Nah, teman-teman sekalian, pada saat ini para investor, baik retail maupun institusional, sangat care, sangat peduli dengan perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan pertumbuhan keuangan dan operasional, namun dengan tetap menyelaraskan setiap kegiatannya untuk tetap menjaga lingkungan hidup. Seperti yang tadi saya sampaikan, penggunaan sumber daya secara bijaksana dan mendukung kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Jadi selain tune from the top, artinya ada dari otoritas yang meminta, mengenforce, mengawasi pelaksanaan dari
ESG ini melalui reporting, ya, kemudian yang lebih penting adalah bagaimana implementasi itu dilaksanakan dalam keseharian sehingga terasa manfaatnya kepada masyarakat. Selain tone from the top, from decision maker, memang saat ini institutional investor dan retail sudah memberikan attention sehingga ini menjadi bagian yang mengamplify ya pelaksanaan dari ESG dari stakeholder kita di pasar modal. Ya, artinya dari investor sendiri juga mereka orientasinya hanya bukan hanya kemudian masuk ke instrumen investasi hanya berorientasi profit saja, tapi ada value-value lain begitu ya, ada value sustainability, kemudian juga ada prinsip-prinsip sosial dan ataupun mungkin yang lingkungan yang kemudian juga mereka pertimbangkan lah sebelum mereka akhirnya memilih sebuah instrumen investasi. Oke, ya, baik. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan, Pak Nyoman. Jadi hal yang menarik, teman-teman sekalian, bahwa kalau kita melihat selain tone from the top gitu ya, ada demand dari investor, itu bisa kita lihat dari apa? Yang pertama adalah untuk institutional investor yang besar, maka di policy-nya, di kebijakan dari investasinya, mereka akan menuliskan secara eksplisit bahwa mereka akan menempatkan dananya masuk ke pasar tertentu, let's say ASEAN, kemudian masuk ke Indonesia. Salah satu persyaratannya adalah perusahaan tersebut memberikan perhatian terhadap ESG. Jadi itu merupakan paket dari investment policy-nya mereka. Nah, kemudian hal yang menarik dari sisi demand investor itu kita lihat dari coverage secara domestik di Indonesia dan coverage ASEAN gitu ya. Walaupun sebetulnya penerapannya di seluruh dunia. Saya coba melihat dari sisi yang lebih dekat dengan kita. Di coverage ASEAN ini ada yang namanya FTSE for Good ASEAN. Jadi di sini di dalamnya memuat perusahaan-perusahaan yang memberikan perhatian terhadap ESG. Kalau kita lihat dari sisi return yang ditunjukkan oleh indeks ini itu memiliki performa yang lebih baik dari indeks saham lain yang menggunakan tema yang bukan ESG. Artinya apa? Artinya adalah FTSE for Good ASEAN itu memberikan return yang lebih tinggi dan diapresiasi oleh para investor. Sudah ada 15 perusahaan Indonesia yang terindeks di indeks FTSE for Good ASEAN ini. Kemudian kalau kita lihat coverage domestik, kita dapat melihat bahwa peningkatan permintaan produk exchange traded fund ETF yang diperdagangkan di bursa dengan menggunakan tema ESG mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari periode 2014 sampai dengan 2020, kita melihat mulai tahun 2014 itu hanya ada satu ETF. 2015 juga satu ETF. Kemudian dengan berjalannya waktu 2018 menjadi 7 ETF dengan tema ESG, JAM tahun 2019 menjadi 10 dan tahun 2020 menjadi 14. Nah, kalau kita lihat dana kelolaannya, aset under management atau AUM, kalau kita bandingkan dari tahun 2014-2020 juga mengalami peningkatan. Saya sampaikan yang terakhir saja, tahun 2019 growth-nya itu 143% dari si dana kelolaannya itu meningkat. 2020, 72%. Nah, artinya apa? Appetite dan demand-nya meningkat. Begitupun dengan dana kelolaannya. Baik, secara rangkaian acara saya sepintas lihat ini kemudian menjadi rangkaian acara yang menarik. Mungkin Anda nanti bisa sampaikan lebih detail Pak Nyoman setelah jeda berikut ini, karena ini menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik. Dan tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Bapak Igede Nyoman Yetna. Beliau adalah Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia dan masih membahas mengenai ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021. Baik, Pak Nyoman, tadi Anda menyampaikan bahwa memang pemenuhan prinsip-prinsip ESG, apakah itu dari perusahaan ataupun korporasi, ataupun mungkin dari sudut pandang investor juga ini menjadi sebuah poin penilaian penting lah sebelum kemudian memutuskan untuk bisa masuk ke instrumen investasi yang tentu saja mungkin dari emiten apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip ESG atau belum. Sekarang saya ingin kemudian membahas mengenai kapan sebetulnya acara ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021 ini akan dilaksanakan dan apa saja rangkaian acaranya? Baik, terkait dengan acara, jadi kita menyelenggarakan ESG Capital Market Exhibition and Showcase di tahun 2021 ini merupakan penyelenggaraan dengan OJK dan juga seluruh SRO gitu ya. Dengan kondisi yang ada saat ini kita selenggarakan secara virtual, kita melalui Zoom dengan harapan dari sisi kapasitas akan mengcover lebih luas dari sisi peserta. Pelaksanaannya itu Selasa 27 Juli 2021 dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian yang dapat kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu pemirsa bahwa tentunya kegiatan ini kami selenggarakan secara gratis, artinya siapapun pihak yang ingin join silakan. Kami tayangkan di layar ini bagaimana melakukan pendaftaran. Kita ada di Instagram, kemudian kita juga sudah ada tautan atau link di mana Bapak dan Ibu pemirsa sekalian dapat mendaftarkan diri lebih awal untuk bisa join di kegiatan ini. Baik, ini juga dari studio ADXNL dapat kemudian dilihat ada beberapa informasi begitu, salah satunya ada QR code yang bisa di-scan untuk pendaftaran begitu ya Pak Nyoman ya. Baik, Betul. kalau saya lihat tadi ada summit yang dilaksanakan juga, tentu saja ini adalah sebagai bagian dari ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021. Mungkin Anda bisa jelaskan apa saja, kegiatan apa saja yang ada di summit tersebut, topik-topik yang akan dibahas dan lain sebagainya. Ya baik, pada saat pelaksanaan Capital Market Exhibition and Showcase, karena ada dua terminologi juga di sini, Exhibition and Showcase, saya lebih baik menjelaskan juga eksibisi itu apa sih gitu ya di konteks kegiatan ini. Dalam konteks ini, exhibition kalau kita melihat terminologi umum itu pameran. Benar, ini merupakan juga pameran namun secara virtual untuk menampilkan informasi melalui platform terkait dengan apa? Implementasi ESG dari perusahaan tercatat yang menjadi benchmark atau unggulan. Jadi kami akan memilih beberapa perusahaan yang layak dijadikan benchmark karena mereka sudah menerapkan value dari ESG dan kita mengapresiasi penerapan tersebut gitu ya. Dengan adanya exhibition, mereka akan menyampaikan informasi, sharing informasi di platform tersebut sehingga stakeholder kita yang lain dapat belajar ya kira-kira apa preparation dan apa hal-hal penting yang perlu mereka ketahui dalam hal mereka ingin meniru dalam tanda kutip mengikuti penerapan-penerapan dari ESG ini sehingga implementasinya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mungkin beyond dari ketentuan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi benchmark. Itu exhibition. Ada pembelajaran di situ. Nah, showcase merupakan event yang memberikan kesempatan bagi perusahaan tercatat yang menjadi benchmark tersebut atau example penerapan ESG untuk sharing pada stakeholder. Jadi kalau yang exhibition lebih kepada pamerannya, kalau showcase lebih banyak kepada mereka sharing di depan publik, two-way communication. Sharing ini dilakukan melalui seminar. Nah, kalau seminar kan ada kesempatan untuk tanya jawab. Kemudian sharing pada saat melakukan capacity building. Apa itu? Nanti kita mengundang perusahaan tercatat
dan perusahaan yang menjadi benchmark itu memberikan sharing. Nanti ada juga two-way communication terkait dengan awareness, hal-hal penting yang mereka perlu ketahui. Jadi kita blended antara exhibition dan showcase. Summit itu bagian dari showcase. Baik. Bagaimana nanti dalam summit tersebut kita tampilkan bukan hanya dari sisi pelaku, tapi dari sisi decision makers dulu. Makanya ada nanti Pak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, dan juga tidak kalah pentingnya adalah beberapa prominent person. Nah, ini kita tunjukkan bahwa dari Bappenas, dari perusahaan tercatat ada dari Bank BRI. Nah, ini bagian dari showcase. Karena nanti Pak Sunarso sebagai Dirut akan memberikan sharing terkait dengan penerapan ESG dan kemudian apa yang menjadi advantages baik dari sisi operasional yang mereka laksanakan dan kemudian performan perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Demikian. Ya, secara audiens ataupun mungkin segmen ataupun market yang dituju lah untuk bisa join di event ini, Pak Nyoman. Mungkin Anda bisa sampaikan untuk siapa kemudian event ini diselenggarakan? Ya, event ini diselenggarakan tentunya buat semua, ya, dari stakeholder kita, dari anggota bursa, listed companies, gitu ya, kemudian dari asosiasi, akademisi, ya, dari environment, dari pasar modal, dari perbankan, ya, kita undang semua, dan penting juga untuk para investor, institutional investor maupun retail investor. Jadi kita undang semua teman-teman sekalian dan kita harapkan akan hadir teman-teman semua, kita mendengarkan bagaimana tune ini diawali dari para decision maker, ya, decision maker memberikan beberapa sharing gitu ya terkait dengan apa yang terjadi di dunia yang kemudian diharapkan dapat juga diterapkan di Indonesia. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada para pelaku yang menyampaikan testimoni. Nah, ini penting nih, testimoni yang akan disampaikan sehingga dapat lebih dirasakan gitu ya dalam penerapannya itu seperti apa. Jadi kembali lagi stakeholder yang kita harapkan multi stakeholder. Jadi semua stakeholder di pasar modal dan kita juga ke perbankan dan kepada publik. Kita undang semua listed companies, kita undang semua anggota bursa atau broker, kita undang semua asosiasi yang ada di pasar modal, kita undang publik, kita undang akademisi. Nah, ini menarik nih. Karena penerapannya kan memang diawasi oleh semua stakeholder kita. Baik. Jadi holistik pendekatannya. Ya. Artinya dari peserta juga sendiri tidak terbatas hanya di Pulau Jawa saja, tapi di seluruh Indonesia begitu ya. Betul. Karena ini adalah event virtual yang bisa dihadiri oleh siapa saja di mana saja begitu ya. Betul. Oke. Betul, tepat sekali. Baik, terkait dengan harapannya Pak Nyoman dari dilaksanakannya ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021, harapannya apa Pak Nyoman? Baik, ini hal yang penting menjadi tone dari kami sebagai penyelenggara, dari Otoritas Jasa Keuangan, dari SRO. Kita mengusung tema Pursuing Sustainable Finance Indonesia Capital Market. Kami tentunya mewakili penyelenggara berharap di industri pasar modal Indonesia khususnya dapat turut mendukung pencapaian keuangan berkelanjutan atau sustainable finance sesuai dengan roadmap keuangan berkelanjutan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kami juga sangat mengharapkan akan ada tercipta awareness untuk merubah mindset, perception, paradigm, bahwa kita mengarah pada paradigma baru. Growth perusahaan, baik operasional maupun financial performance, dan tercermin dari sisi apresiasi harga efek perseroan di bursa, dapat tercapai dengan tetap menyelaraskan setiap kegiatannya, selalu menjaga lingkungan hidup, penggunaan sumber daya secara bijaksana atau wise, dan mendukung kesejahteraan sosial
melalui pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Jadi hal tersebut dapat diharmonisasikan dan itu terbukti dari apa yang sudah terjadi di belahan dunia. Tadi saya sudah contohkan di ASEAN, penerapan dari sisi performance ETF yang menggunakan tema ESG. Yang ketiga tentunya ESG Capital Market Exhibition and Showcase 2021 merupakan rangkaian memperingati ulang tahun pasar modal ke-44 di 10 Agustus 2021, tepatnya ulang tahun, dan kita harapkan pasar modal dapat berkarya dan maju untuk kemajuan Indonesia. Baik, amin. Terima kasih Pak Nyoman atas informasi yang tentu saja sudah disampaikan. Ini sangat-sangat berguna sekali, apalagi untuk masyarakat yang memang sangat-sangat tertarik terhadap hal-hal yang berbau environmental, social, and governance maupun ESG yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Kita doakan kemudian acaranya dapat berjalan dengan sukses, dan jika Anda ingin bergabung silakan mengetahui informasinya lebih lanjut tentu saja di platform media sosial dari IDX dapat didapatkan informasi lengkapnya begitu. Pak Nyoman, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Sukses buat IDX Channel. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sudah 1 jam program Market Review menemani Anda. Semoga informasi yang kami sudah sampaikan dapat menjadi sumber referensi informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.